Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali berjumpa dengan pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah di mana Anda berada. Insyaallah pertemuan kita ini kita berharap mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas tentang hadits arba'in atau yang kita kenal Al-Arba'un An-Nawawiyah. Al-Arba'un An-Nawawiyah itu adalah karangan Imam Muhyiddin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Al-Arba'un An-Nawawiyah atau hadits arba'un atau hadits arba'in terkenal di kalangan ulama maupun penuntut ilmu maupun masyarakat karena haditsnya 42 hadits itu dibuat oleh Imam Nawawi itu kembali atau membahas tentang asal agama kita ini. Insyaallah pertemuan kita ini kita akan mulai dengan hadits yang al-awwal atau hadits pertama. Al-hadithul awal, hadits pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulai dengan hadis ini, hadis niat. Bahkan banyak ulama memulai dengan hadis ini yang artinya dari Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma dalam sahih mereka. Dan Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah ashahul kutub, dua kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran. Itu di dalam kitab Tadribur Rawi dikatakan ashahul kutub ba'da kitabillah Al-Bukhari wa Muslim. Kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran adalah Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Hadits ini menunjukkan tentang atau berbicara tentang masalah niat. Hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Hadis niat ini hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis ini tentang niat. Dalam hadis ini tentang niat, ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu bagian dari ketiga unsur tersebut. Sehingga qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, "Lau sannaftu mi'at kitab, labada'tu fi awwali kulli kitabin bihadzal hadits." Seandainya saya menulis 100 kitab dalam bidang ilmu, saya akan memulai dengan hadis niat ini. Bahkan ulama salafus salih yuhibbuna iftitah musannafatihim bihi tanbihan li talib al-ilm ala husni niyyah. Ulama salafus salih mereka senang atau menganjurkan untuk setiap orang menulis dalam bidang Islam atau agama memulai dengan hadis ini agar memberitahukan kepada penuntut ilmu tentang agar kita sebelum menuntut ilmu atau sebelum belajar atau sebelum membaca kitab agar kita bisa meluruskan niat kita. Sebab diturunkannya hadis ini, ada seseorang yang hijrah dari Makkah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Bukan untuk meraih pahala yang hijrahnya. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan Muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais. Di dalam hadis ini terdapat banyak faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama, niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya amal perbuatannya atau perbuatan kita. Dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita tidak ada niatnya, percuma. Tidak ada pahalanya. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di dalam hati kita. Sebelum dia melakukan ibadah, sebelum wudhu, sebelum salat, dia berniat dulu. Tapi tempatnya di dalam hati kita. Tidak perlu diucapkan, walaupun sebagian mutaakhir Syafi'iyah mengatakan, itu melafazkan niat, tapi itu agak jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena mayoritas ulama mengatakan, an-niyah mahalluhal qalb. Niat itu adalah tempatnya di dalam hati kita. Yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Bahkan Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah dalam surat Al-Kahf ayat 110, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kata beliau ketika menjelaskan tentang penafsiran ayat tersebut, diterima amal kita karena dua syarat. Yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Kalau seandainya orang tersebut niatnya cuma 30%, dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya 50% atau tujuannya, itu mungkin dia mendapatkan ganjaran atau pahala berdasarkan kadar niatnya. Berikutnya, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan bernilai ibadah. Tidurnya berniat ibadah, pasti dia mendapatkan pahala. Makan ibadah, minum ibadah. Artinya, ya Allah, saya tidur. Sebagian ulama salaf mengatakan, ahtasibu naumati wa qaumati. Artinya, saya tidur itu saya menghitungnya dalam ibadah. Berniat karena Allah. Ya Allah, saya ingin istirahat agar saya melanjutkan beribadah kepada Engkau senantiasa biar badan saya sehat. Makan, minum. Kalau berdasarkan karena niat atau ingin mendekatkan diri kepada Allah, pasti itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang membedakan antara ibadah dan adat
kebiasaan adalah niat. Ada yang mandi karena panas atau biasa dia siang mandi. Ada yang mandi karena wajib. Maka yang membedakan di antara dua ini, kebiasaan orang yang dilakukan dengan wajib atau yang disunahkan atau yang dianjurkan, itu adalah niat. Hadis ini di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman, karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ini ulama menilai tentang hal tersebut. Mungkin yang akan kita bahas tentang secara singkat adalah hijrah. Hijrah secara syariat adalah meninggalkan suatu demi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah artinya mencari sesuatu yang ada di sisinya, dan demi Rasulnya artinya ittiba' dan senang terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk hijrah itu ada dua. Yang pertama ada tiga. Yang pertama adalah meninggalkan negeri syirik menuju negeri tauhid. Orang meninggalkan negeri syirik atau meninggalkan kesyirikan yang dilakukan atau meninggalkan agamanya yang dulu menuju ke negeri tauhid, itu dihitung atau hijrah. Yang kedua meninggalkan negeri bid'ah menuju ke negeri sunnah. Orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan tidak pernah diajarkan sama saleh maupun sahabat Rasulullah yang mulia, maupun tabi'in, maupun tabi'ut tabi'in. Generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW, khair ummati, artinya sebaik-baik umatku adalah generasi yang di zaman Rasulullah SAW. Khairun nasu qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat itu generasi yang pada zaman Rasulullah adalah sahabat. Kemudian berikutnya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah meninggalkan negeri penuh maksiat menuju negeri yang sedikit kemaksiatan. Artinya orang jika dia melihat dalam lingkungan itu maksiat terang-terangan, mereka tidak malu sama Allah SWT, mereka melakukan hal-hal yang tidak ridha Allah SWT, lebih baik dia berhijrah meninggalkan tempat tersebut dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepadanya, meridainya, dan seterusnya. Maka hadis ini bicara tentang pertama niat dan keikhlasan, kedua hijrah, yang ketiga fitnah dunia. Karena orang itu berhijrah karena perempuan, bukan karena mencari ridha Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak hikmah dan manfaat dari hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yang disebutkan hadis niat. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita ketemu kembali insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.